Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari silahkan buka Alkitabnya dari Daniel pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Daniel 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan baca bagi kita semua demikian. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuji dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih ingat nggak dengan lagu sekolah minggu kita, Berani Tampil Beda? Masih ingat ya? Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana berani tampil beda? Beda yang kayak mana sih maksudnya, Mang? Gitu. Beda, berani tampil beda ini berarti bukan berani beda dari yang lain jadi jahat, bukan. Berani tampil beda itu supaya kayak sekarang agak lain gitu kan. Kayak dia tuh kayak agak lain, kayak nggak sesuai dengan Jadi berani tampil beda itu bukan kayak agak lain, bukan kayak gitu. Tapi berani tampil beda itu dia betul-betul baik, berbeda dari yang lain yang melakukan yang jahat, tapi tujuannya adalah hal yang positif. Dia berbeda dari orang lain, tetapi betul-betul baik, positif, dan tidak yang negatif. Tampil beda, beda dalam arti positif. Lebih baik dari yang lain. Imannya teguh, bicaranya baik, sopannya iya, jujurnya iya, rajinnya juga iya, taatnya juga iya, dan sebagainya. Begitulah anak-anak yang tampil beda. Itu tampil beda yang sesungguhnya. Nah, adik-adik, firman ini yang kita dengarkan hari ini sudah dengar tadi kita amang baca sama kalian, sama kita semua, bahwa ada bermula dari di mana Babelonia, Babel, berhasil mengalahkan Yerusalem atau Yehuda, orang-orang Israel. Berhasil dikalahkan, ditaklukkan dalam peperangan, sehingga banyak dari antara orang-orang Israel itu mati, adik-adik. Jadi yang tidak mati itu dibawa, ditawan ke Babel. Dan mereka diperbudak di sana. Ya, dijadikan menjadi budak. Tahu nggak menjadi budak? Menjadi pesuruh orang-orang yang
disuruh tapi kadang nggak dikasih gajinya atau apa, begitulah sangat hina dan mengerikan sekali hidupnya begitu. Ya, banyak yang mati. Mereka menjadi budak di sana. Waktu mereka di Babel, ternyata ada perintah untuk memilih pemimpin-pemimpin yang muda yang mau bekerja di istana raja. Istana Raja Babel, ya kan? Siapa tadi nama rajanya? Nama rajanya adalah Raja Nebukadnezar. Namanya Nebukadnezar. Jadi dia ada perintah untuk memilih para pemuda-pemuda untuk dipilih bekerja di istana raja. Jadi waktu orang Israel ini tadi berada di Babel itu, maka mereka waktu di situ terpilih. Ada 3 orang yang terpilih, yang masih muda-muda, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria. Hanaya, Misael, dan Azaria. Yang syaratnya adalah yang baik sifatnya, yang terpelajar, pintar, dan bijaksana. Jadi adik-adik, kemanapun kita nanti pergi, pasti ada, misalnya kalau adik-adik nanti sudah besar, sudah bekerja, mau melamar pekerjaan, pasti ditanya, syarat-syaratnya apa? Jadi, terus bagaimana sikapnya? Jadi, orang yang baik, yang pintar, yang jujur, yang bekerja dengan baik itu pasti semua dibutuhkan. Berbeda dengan orang yang nakal, jahat, pengen gaji besar, tapi tidak mau kerja, itu berbeda. Nah, di sini ternyata yang 3 orang Israel itu terpilih bekerja di istana raja. Karena mereka baik sifatnya, terpelajar, pintar, bijaksana. Mereka bekerja di istana Raja Nebukadnezar, Raja Babel itu, mereka harus mengikuti peraturan di situ. Ya, namanya juga kalau kita misalnya di sekolah kan adik-adik, kalau kamu sekolah, berarti di sekolah itu ada peraturan-peraturan yang dibuat sekolah. Misalnya nih yang pertama, harus hadir jam 7 karena jam 7.15 sudah harus senam atau baris berbaris. Jadi tengah 8 tepat sudah harus masuk kelas dan sudah harus belajar. Tidak boleh memakai sendal, tidak boleh memakai sepatu yang berwarna-warni begitu. Tidak boleh sepatu-sepatu yang gaya-gayaan. Ada aturannya. Jadi ketika yang 3 orang tadi itu, Hanaya, Misael, dan Azaria terpilih, maka raja itu memberitahukan aturan-aturan di istana itu. Sama dengan kalau kita di rumah kan ada aturannya, di sekolah ada, dimanapun kita pergi ada aturannya, ke mall pun ada. Aturannya ada, jangan naik lift atau eskalator dengan tanganmu membuat begini dan begitu, ada aturannya kan. Nah, di situ juga, di Babel itu juga, di istana itu juga ada aturannya. Aturannya apa? Mereka mengikuti peraturan yang di situ. Pertama harus belajar dulu bahasa di situ, budaya di situ, kebiasaan di Babel itu bagaimana mereka belajar. Baru yang berikut dan yang lebih parah lagi, mereka harus ikut menyembah patung emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Padahal kan mereka orang Israel, percaya kepada Tuhan Allah. Lalu mereka disuruh untuk menyembah patung emas. Pertanyaannya, maukah mereka? Kita lihat, padahal mereka itu sudah percaya kepada Allah, tapi mereka tetap dipaksa tidak boleh, tidak tunduk kepada raja. Ya kalau kau bekerja di sini harus tunduk kepada raja gitu. Kalau enggak, bahaya akan disiksa. Bahkan nama mereka pun diganti adik-adik. Dari tadi nama mereka Hanaya diubah menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, Azaria menjadi Abednego. Nama-nama itu sesuai dengan nama-nama orang di Babel, bukan nama-nama orang di Israel. Jadi mereka bertiga diminta menyembah patung emas itu, tapi mereka tidak mau. Ya, sehingga Raja Nebukadnezar itu namanya juga raja ya, penguasa gitu ya. Dia marah. Oh, nggak betul-betul kau ya. Mereka diminta menyembah patung mereka yang dibuat oleh Nebukadnezar itu, mereka menolak. Karena mereka sudah percaya kepada Allah. Mereka mau tampil beda. Aku tidak mau seperti kalian orang-orang di Babel ini menyembah patung. Kami mau menyembah Allah kami aja deh terus. Iman kami tetap teguh kepada Allah kami. Walaupun
diancam oleh raja itu. Dibilang, tadi kita sudah baca dalam pasal 3 ayat yang kita baca tadi, adik-adik, dalam ayat 13 sampai 18 itu dikatakan, kalau engkau tidak mau, ditanya, setelah ditanya sama orang itu bertiga, benarkah kalian tiga tidak mau menyembah patung yang kubuat itu? Yang patung emas yang kudirikan itu? Kalau kalian mendengarkan suara bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis yang lain, sujudlah menyembah kepada yang kubuat itu. Tetapi kalau kamu tidak menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala nyawa. Kalau kamu tidak mau. Walau nama mereka sudah diganti tadi, iman mereka tetap teguh kepada Allah. Tidak tergantikan walaupun namanya digantikan, tapi iman mereka tetap kepada Tuhan kita itu. Mereka teguh kepada keputusan mereka. Maka tetap jadi pemuda yang teguh dalam imannya. Mereka mesti di negeri orang lain, mereka dipaksa memakan makanan yang bahaya, yang sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Adik-adik, setelah dipersembahkan kepada berhala, disuruh mereka memakannya, mereka tidak mau. Mereka betul-betul teguh dalam imannya. Dan Nebukadnezar itu melihat bahwa yang mendirikan patung yang tinggi tadi itu atas kesombongannya, tidak mau disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan dia bilang kepada tiga orang itu, semua penjuru Babel harus menyembah patung emas ini ketika mendengarkan bunyi-bunyian sangkakala, seruling, kecapi, dan rebab tadi itu. Dan gambus. Ketika dinyanyikan kau harus menyembah. Mereka tidak mau. Banyak orang menyembah, tetapi mereka bertiga tidak mau. Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap setia kepada Allah. Tidak mau menyembah patung itu. Walaupun Raja Nebukadnezar itu marah dan akan membuat hukuman kepada mereka. Mereka bertiga, kalian harus dimasukkan ke dalam perapian. Tidak tahu siapa yang akan menolong kalian nanti, tetapi kalian harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan sangat panas. Bayangkan dulu adik-adik, menyala-nyala dan sangat panas. Sekarang ini cuaca sedang sangat panas-panas, apalagi di Medan kan. Sangat panas sekali. Ya, suhunya meningkat naik. Jadi mau keluar pun kita takut karena saking panasnya gitu. Bayangkan mereka bertiga katanya akan dijatuhkan ke dalam perapian yang menyala-nyala dan yang sangat panas itu. Seandainya adik-adik dibilang kayak gitu, milih apa? Milih apa? Menyembah patung yang dari emas itu atau tetap, ya biar aja aku dijatuhkan ke perapian itu. Pilih mana seandainya? Kalau yang tiga orang ini, nih misalnya, nih tiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, disuruh oleh Raja Nebukadnezar, ini, kamu harus menyembah patung itu. Mereka tidak mau. Kalau begitu, katanya ini, kalian harus saya jatuhkan ke perapian yang menyala-nyala dan yang sangat panas itu. Lalu mereka bilang, mereka bertiga, kami tidak mau menyembah berhala dan tidak mau menyembah dewa-dewa yang engkau berikan itu. Kami sudah menyembah Tuhan kami, kata mereka bertiga. Kalaupun harus dijatuhkan ke perapian yang menyala-nyala itu, jika Tuhan kami tidak dapat melepaskan kami, tetapi kami tetap akan memilih percaya kepada Dia. Sadrak, Mesak, Abednego, Allah yang kami percaya itu mengatakan begini, Allah yang kami percaya itu sanggup melepaskan kami dari bahaya itu. Tapi kalau tidak pun sanggup, seandainya tidak sanggup, kami tidak akan memuja dewamu dan tidak akan menyembah kepada patung yang kau buat itu. Kalaupun tidak sanggup, kami tidak akan menyembah dewamu dan patung itu. Luar biasa, adik-adik. Keyakinan, keteguhan ketiga laki-laki muda itu sangat pantas diacungi jempol. Mereka orang-orang yang berani, orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Tuhan Allah. Mereka tidak mau apapun yang telah diberikan oleh raja itu. Hebat sekali mereka. Ya, berani sekali mereka. Gentleman sekali mereka. Tidak pengecut, tidak mundur. Mereka sangat teguh dalam iman kepada Tuhan. Menyembah ilah lain mereka tidak mau. Kami punya Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego taat pada Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik? Harus juga meniru itu. Minggu lalu kita belajar berani karena benar, takut karena salah. Jadi mereka berani.
nggak punya jabatan pun, diusir pun dari istana ini, silahkan. Tapi kami harus tetap percaya kepada Tuhan kami. Adik-adik kayak mana? Hujan aja datang, nggak datang ke gereja. Masih hujan rintik-rintik. Mak, nggak usah ke gereja ya, nanti kayak gini aku. Padahal bisa pakai payung, bisa pakai mantel. Ya kan? Ini sudah mau dibuang ke perapian. Mereka bilang apa? Terserah, kalau kau mau buang ke perapian, kami tidak takut. Allah akan menolong kami. Ternyata benar adik-adik. Kalau adik-adik baca nanti seterusnya, mereka tidak mau menyembah berhala dan patung itu, mereka dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi tahu nggak apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak apa-apa. Bahkan tubuh mereka sedikit pun tidak berbau asap. Padahal sudah dijatuhkan ke api yang menyala-nyala. Kalau Nebukadnezar berpikir, ya sudah matilah itu kan. Sudah menjadi abu, sudah gosong, nggak ada lagi nampak apa-apa. Ternyata mereka tidak apa-apa. Akhirnya nanti Raja Nebukadnezar itu menjadi percaya kepada Allah. Karena apa? Karena kepercayaan ketiga pemuda tadi itu kepada Tuhan Allah terbukti benar-benar Allah itu adalah Allah yang Allah yang luar biasa, menolong anak-anaknya dan umatnya. Karena itu, apa yang mau disampaikan firman ini kepada adik-adik semua? Yang pertama, jadilah anak-anak yang taat dan setia. Tampil beda dalam iman. Tuhan marah kepada anak-anak yang tidak setia. Tapi jadilah anak-anak yang taat. Taat selalu pada Tuhan. Jangan melawan. Taat pada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, berdoa, beribadah, bernyanyi, menolong orang lain, menolong orang tua, lakukan dengan baik. Jangan melawan. Yang kedua, menjadi anak-anak yang taat. Ya, menjadi anak-anak yang taat, taat pada Tuhan, bukan pada dunia ini atau yang lain-lain. Di rumah taat kepada orang tua seperti taat kepada Tuhan. Lihat Sadrak, Abednego, taat meski mereka akan diancam, tapi ketaatan mereka itu tidak bisa ditawar-tawar. Adik-adik bagaimana? Taat nggak kepada Tuhan? Ya, kalau seandainya film kesukaanmu sedang tayang hari Minggu, sementara itu jam ibadah, bisa nggak kamu taat? Bisa nggak kamu taat memuji Tuhan, tidak memegang-megang handphonemu saat beribadah? Misalnya, bisa nggak kamu taat tidak main game ketika orang tua menyuruhmu melakukan sesuatu, atau taat dengan menyatakan kebenaran, ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan. Lalu bagaimana anak sekolah minggu taat kepada Tuhan? Taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru. Harus menjadi anak-anak yang taat. Jangan menjadi anak-anak yang pembangkang dan melawan. Kalau taat, lihatlah, Tuhan menolong. Bahkan tidak sampai mereka gosong dalam perapian itu, tapi Tuhan melorong dan mengambil mereka supaya mereka selamat. Yang ketiga dan terakhir adalah jadilah anak-anak yang berani menyatakan kebenaran. Harus berani menyatakan benar. Minggu lalu tadi sudah Abang bilang, berani karena benar, takut karena salah. Adik-adik tak boleh takut kalau benar. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Jadi adik-adik harus berani berkata yang benar. Tuhan Yesus pun sudah berani mengatakan yang benar. Kita lihat ketika dia hendak disalibkan, dia terus mengatakan yang benar. Tidak mau dia kompromi dengan yang tidak benar. Tetapi setelah dia menyatakan semua itu, dia tetap dihukum, disalibkan, dan mati. Tetapi dia bangkit. Itu karena apa? Karena dia melakukan yang benar itu. Dia taat kepada Tuhan, kepada Bapa yang menyuruh dia. Adik-adik pun harus menjadi adik-adik yang taat, yang selalu tampil beda, yang selalu setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hidupmu tetap setia kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarkanlah kami melakukannya, menjadi anak-anak yang taat, setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti hamba-Mu Sadrak, Mesak, dan Abednego, kami juga menjadi anak-anak yang berani, anak-anak yang taat, yang terus hidup dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Karena anak-anak yang dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang setia kepadamu, akan Engkau tolong, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, dan Kau lindungi dalam perjalanan kehidupannya. Berkati kami di sekolah, bermain bersama dengan teman-teman kami. Berkati orang tua, guru di sekolah minggu, di sekolah, lindungilah mereka supaya terus mereka dengan senang mengajarkan kami dan terus membawa kami kepada hal-hal yang baik. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, ampunkan dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.